Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang dimana pada saat ini masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat melakukan perkuliahan kita seperti biasanya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menerang seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Zulfadli Lingga selaku dosen pengampu mata kuliah teori belajar dan pembelajaran, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teori Belajar Konstruktif, yang dimana saya sendiri Novia Febrina sebagai moderator dan nantinya sebagai pemateri yang ketiga, dan rekan saya Jackson Parulian Harahap sebagai pemateri yang pertama, dan Putri Suci Ramadhani sebagai pemateri yang kedua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada rekan saya Jackson Parulian untuk menjelaskan materinya. Kepada Jackson, saya persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian teori belajar dan konstruktif. Teori belajar konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap peserta didik yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitas guru. Teori ini memberikan keaktifan terhadap peserta didik untuk belajar, menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, atau teknologi dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Kemudian, tokoh-tokoh teori belajar konstruktif. Yang pertama, Piaget. Konsep dasar teori Piaget berasal dari gagasan bahwa perkembangan anak berguna untuk membangun struktur kognitifnya, dan Piaget mengungkapkan istilah tersebut dengan skema. Skema memang sudah banyak digunakan oleh ahli bahasa psikologi untuk menjelaskan interaksi antara beberapa faktor yang berpengaruh dalam pemahaman. Selain skema, ada beberapa konsep lain yang dikembangkan oleh Piaget, yaitu asimilasi, akomodasi, organisasi, dan keseimbangan. Yang kedua, Vygotsky. Vygotsky mengemukakan teori yang bernama pembelajaran kognisi sosial. Pembelajaran kognisi sosial meyakini bahwa kebudayaan merupakan penentu utama bagi perkembangan individu. Manusia merupakan satu-satunya spesies di atas dunia ini yang memiliki kebudayaan hasil rekayasa sendiri, dan setiap anak manusia berkembang dalam konteks kebudayaannya sendiri. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu tentang ciri-ciri teori belajar konstruktif. Adapun ciri-ciri dari teori belajar konstruktif diantaranya ialah 1. Pengembangan pengetahuan bagi peserta didik dapat dilakukan oleh peserta didik itu sendiri melalui kegiatan atau pengamatan langsung, sehingga peserta didik dapat mengalirkan ide-ide baru sesuai dengan pengalaman dengan menemukan fakta yang sesuai dengan kajian teori. Yang kedua, antara pengetahuan-pengetahuan yang ada harus ada keterkaitan dengan pengalaman yang ada pada diri peserta didik. Dan yang ketiga, setiap peserta didik memiliki peranan penting dalam menentukan apa yang mereka pelajari. Prinsip-prinsip teori belajar konstruktif. Yang pertama, belajar selalu adalah sebuah proses aktif. Yang kedua, pembelajar yang baik adalah pembelajar yang dapat menyelesaikan berbagai konflik. Yang ketiga, konstruksi pengetahuan bukan sesuatu yang bersifat individual semata. Dan yang keempat, elemen lain yang berakar pada fakta bahwa pembelajar secara individual dan kolektif mengkonstruksi pengetahuan adalah bahwa agar efektif pendidik harus memiliki pengetahuan yang baik tentang perkembangan anak. Dan yang kelima, belajar selalu dikonseptualisasikan.
Dan yang keenam, belajar secara mendalam berarti mengkonstruksikan pengetahuan secara menyeluruh dengan mengeksplorasi materi yang dipelajari dan bukan dengan cepat pindah dari satu topik seperti pada pendekatan pengajaran langsung. Dan yang ketujuh, mengajar adalah sebagai pemberdayaan pembelajar dan memungkinkan pembelajar untuk menemukan dan melakukan refleksi terhadap pengalaman-pengalaman realistik. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi dan implikasi dari teori belajar konstruktif serta kelebihan dan kekurangan dari teori belajar ini. Adapun aplikasi dan implikasi dari teori belajar ini, yang pertama, pengetahuan didapat melalui konstruksi terhadap kenyataan yang ada dan bukan lewat jumlah informasi yang didapat. Yang kedua, pengetahuan dibentuk dalam diri individu atas dasar struktur kognitif yang dimilikinya. Yang ketiga, dalam pembelajaran seorang guru harus menciptakan pengalaman khas dan alami secara sosial, kultural bagi peserta didiknya. Yang keempat, dalam proses pembelajaran, guru harus memberi otonomi, kebebasan peserta didik mengeksplorasi masalah dan pemecahannya secara individual ataupun kelompok. Yang kelima, dalam proses pembelajaran, guru harus mendorong terjadinya kegiatan kognitif seperti mengklasifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, memprediksi, dan menyimpulkan, dan lain-lain sebagainya. Yang keenam, guru menyusun tugas untuk mendorong peserta didik mencari pemecahan masalah secara individual. Baiklah, adapun kelebihan dari teori belajar ini, yang pertama, peserta didik lebih memahami konsep yang disampaikan oleh guru karena peserta didik sendiri yang menemukan pemahaman tersebut, sehingga tercipta pemahaman baru. Yang kedua, terlibat aktif dalam memecahkan dan menuntut peserta didik untuk berpikir lebih. Yang ketiga, pengetahuan tertanam sesuai skema yang dimiliki peserta didik sehingga pembelajaran bermakna. Yang keempat, masalah yang diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata sehingga peserta didik dapat merasakan manfaat pembelajaran secara langsung. Kelima, peserta didik lebih mandiri, dewasa, dan dapat memberi aspirasi dan menerima pendapat orang lain. Yang keenam, pengkondisian peserta didik dalam belajar kelompok saling berinteraksi terhadap pembelajaran. Adapun kekurangan dari teori belajar konstruktif yaitu menganggap belajar semata-mata sebagai proses penyiapan dan telah mengabaikan bahwa belajar juga menyangkut perubahan tingkah laku. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.